tips biar lolos tes seleksi administrasi CPNS. Yang pertama, read the instruction. Jadi baca informasi tentang penerimaan CPNS tahun 2021 ini tuh yang lengkap. Terus habis itu download buku petunjuk pendaftaran dari BKN. Nanti aku kasih screenshotnya. Dan itu tuh bisa jadi gambaran umum kira-kira apa aja sih kebutuhan dokumen yang diperlukan buat penerimaan CPNS ini. Terus baru download informasi yang lebih khusus kayak instansi yang kira-kira dituju atau apa, formasi jabatannya tuh apa aja gitu. Tips yang kedua, do some research. Masih banyak yang mikir gimana sih caranya menentukan formasi apa yang cocok buat kita. Paling mudah adalah dari kualifikasi pendidikan apa yang kita punya. Jadi bisa langsung dicari di websitenya BKN, kita filter kira-kira dengan kualifikasi pendidikan kita punya tuh jabatan apa aja sih yang available gitu. Nah, nanti tuh bisa teman-teman jadiin satu dulu, kira-kira jadiin satu di Excel atau gimana. Misalkan setelah bikin daftar nama jabatan itu tetap clueless, nggak ngerti ini apa sih jabatan apa sih yang paling pas buat aku. Jadi bisa langsung di googling aja sesuai sama nama jabatannya itu apa. Kalau misalnya tetap temen-temen kayak mikirnya kalau misalnya aku di dinas ini tuh akan seperti apa ya kerjanya, kalau misalnya aku di dinas ini tuh akan seperti apa kerjanya, bisa dicari. Misalkan daftar di Pemprov Jatim ya, terus habis itu dia daftarnya di Dinas Pertanian. Nah itu langsung aja dicari Pergub SOTK Dinas Pertanian atau Pergub SOTK Dinas Koperasi gitu. Jadi untuk menentukan kira-kira tuh seperti apa sih kinerjanya dinas itu atau perangkat daerah itu gitu. Yang ketiga, organize well. Jadi nanti kalau misalnya udah bisa nih kira-kira mau menentukan formasi apa yang udah mau dipilih, nah nanti ngelengkapin dokumen-dokumen itu lebih baik dijadikan satu folder. Misalnya kayak transkrip ijazah, pas foto, KTP, KK itu dijadikan satu folder. Jadi biar kita tuh nggak bingung kalau misalnya suatu saat misalnya ya kita nih mau upload kakak nih, terus habis itu servernya down, akhirnya kan kita harus ngulang. Kalau misalnya nggak jadiin satu folder tuh akhirnya nanti malah repot dan nggak karu-karuan. Pernah kejadian waktu kami panitia lagi verifikasi berkas CPNS, ada yang sebenarnya dia tuh berkasnya tuh lengkap, jadi ada KTP, ada kakak, ada transkrip ijazah, itu semuanya lengkap, cuman ngacak banget. Jadi misalnya di tempat KTP itu isinya kakak, terus di tempat ijazah tuh isinya foto, di tempat foto isinya transkrip kayak gitu. Nah ini tuh kayak menyulitkan, jadi nanti itu bisa aja mungkin dia mah lengkap ya, cuman kita mikirnya kayaknya tadi ijazah udah ini deh nggak ada, daripada nanti berkasnya tuh dianggap tidak lengkap akhirnya nggak lolos, kan mending dijadikan satu folder. Ada juga yang aku nggak tahu ini peserta maksudnya tuh dia memang nggak sengaja atau kayak gimana, cuman aku pernah dapat peserta tuh yang dari awal sampai akhir dokumen pendukung tuh isinya foto-foto dia liburan. Jadi aku bingung kenapa kok dia malah upload foto-foto liburan, cuman ya mungkin dia mikirnya apa panitia biar nggak stres aja ya lihat foto-foto yang dokumen yang kayak gitu-gitu aja. Aku nggak ngerti kenapa, pokoknya jangan sampai salah folder atau salah upload dokumen pendukung.